Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Halo adik-adik, bertemu kembali di ibadah sekolah minggu HKBP Balikpapan Baru. Hari ini adik-adik, kakak sekolah minggu mau menyapa adik-adik di rumah. Apa kabar hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Semua sudah ceria, semua sudah menyiapkan hati dan pikiran dan semangat. Hari ini kita memuji Tuhan lewat lagu sekolah minggu, buku ND sekolah minggu nomor 1. Marta Tahuak Manuki. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik semua, sebelum kita melanjutkan ibadah kita berdoa dulu ya. Ayo sikap berdoa yang sopan. Lipat tangan ya, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa, ikutin doa kakaknya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami dalam 1 minggu ini hingga pagi ini. Kami anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu
dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal hingga selesai. Berkati juga kami, anak-anak-Mu, sekolah minggu, HKBP, Balikpapan Baru, agar senantiasa sehat-sehat dan sukacita. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, agar kami, anak-anak-Mu, layak diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi lagu yang kedua, 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik di rumah, bagaimana? Masih semangat kan untuk mengikuti ibadahnya? Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi firman Tuhan. Semuanya sudah pada pegang Alkitabnya di tangan masing-masing? Bagus. Sekarang duduk tenang, tangan dilipat, tutup mata, siap berdoa. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kakak pimpin doa, adik-adik semua ikutin dalam hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini Engkau masih mengasihi kami, Engkau masih melindungi kami, Engkau masih mencintai kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara daring di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, biarlah apa yang akan kami dengar hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, semuanya sudah pegang Alkitab di tangan masing-masing? Sudah? Sekarang kita buka kitab kita dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Kakak ulangin lagi. Kita buka kitab kita dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias.
Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka mengumpulkannya dan mengisi 12 baku penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Tema kita untuk ibadah hari ini adalah hidup berbagi. Berbagi itu apa sih, Kak? Berbagi itu secara gampangnya, biar kalian paham, Kakak jelaskan ya. Berbagi itu memberi apa yang kita punya, yang lebih, kita punya lebih, kita berikan kepada orang yang membutuhkan atau orang yang tidak punya. Itu namanya berbagi. Itu berbagi. Terus kenapa seseorang bisa berbagi? Karena dia punya rasa peduli. Peduli itu apa lagi, Kak? Peduli adalah sikap memperhatikan atau bertindak proaktif atau bertindak aktif, istilahnya peka terhadap keadaan di sekitarnya. Jadi peduli adalah rasa peka atau rasa prihatin terhadap keadaan orang-orang di sekitarnya. Misalnya ketika kita lewat di jalan, kemudian ada pengemis gitu. Pengemis mungkin dia sedang kelaparan. Kita kasihan, aduh kasihan sekali ya pengemis itu. Pasti dia capek jalan dari sana ke sini, mungkin belum makan. Kita ada 2 kemungkinan. Kita bisa kasih uang atau kita bisa kasih makanan atau minuman. Itu kita sudah mempraktikkan peduli dan berbagi. Nah, terus nats kita hari ini kan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini adalah hanya satu dari sekian banyak mukjizat yang pernah Tuhan buat selama pelayanannya, yaitu memberi makan 5.000 orang. Jadi diceritakan di sini tadi, Yesus didatangi oleh orang banyak, sekitar 5.000, lebih dari 5.000. Pokoknya Yesus datang ke suatu tempat dan dia dikerumuni oleh banyak orang. Dari pagi sampai ke hampir malam. Lalu tentu saja waktunya sudah menunjukkan untuk jam makan malam. Dan murid-murid serta Yesus berkata, "Kita harus ngapain ya? Ini pasti mereka belum makan." Sedangkan orang saat itu kondisinya benar-benar lagi padat dan banyak banget orang yang sedang mengerumuni Tuhan Yesus.
Nah, lalu di tengah-tengah kebingungan itu, salah satu murid Yesus datang memberitahu bahwa ada seorang anak yang datang membawa lima roti jelai dan 2 potong ikan. Tapi apa gunanya 5 roti dan 2 ikan untuk orang 5.000? Nggak ada kan, terlalu sedikit. Walaupun dibagi-bagi juga nggak bakalan cukup. Nah, lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengumpulkan 5 roti dan 2 ikan dari anak itu. Kemudian dia mengucap syukur. Dan ajaibnya 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk dibagi-bagikan ke orang-orang yang ada di situ. Di situ ditulis 5.000 laki-laki. Anggap aja 5.000 keluarga ya, 5.000 laki-laki. Jadi laki-lakinya aja yang suruh duduk. Itu perempuan dan anak-anak itu beda lagi. Jadi yang disuruh ngumpulkan bapak-bapaknya atau laki-lakinya. 5.000 laki-laki, dan dari 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk memberi makan semua orang yang ada di situ. Luar biasa kan mujizat Tuhan? Nah, kita semua tahu semua mujizat yang Tuhan buat itu karena apa? Karena Dia peduli dan Dia ingin berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena Yesus peduli dan berbagi. Nah, jadi ada baiknya kita juga harus memiliki rasa peduli dan kita harus berbagi, belajar berbagi kepada sesama kita. Kenapa kita harus peduli, Kak? Pertama, agar kita tidak menjadi orang yang serakah. Semua yang kita dapat, semua berkat yang kita dapat, semua yang kita terima, itu sebenarnya bukan semua buat kita. Bukan semua buat kita semata-mata. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Membutuhkan bantuan kita atau orang-orang yang kekurangan. Nah, karena Tuhan sendiri sudah mengajarkan lewat mukjizat-mukjizatnya yang Dia buat, itu untuk berbagi dan Dia peduli. Maka kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus bisa peduli, memiliki sikap peduli, dan harus bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kita tidak boleh serakah, tidak boleh maunya sendiri, tidak boleh rakus gitu loh. Karena itu tadi, karena bukan semua punya kita, yang Tuhan berikan bukan semuanya punya kita. Ada hak orang di situ yang bisa kita bagi. Tuhan tidak suka orang yang serakah. Kenapa Tuhan tidak suka orang yang serakah? Karena serakah adalah salah satu kerja iblis. Iblis itu serakah. Kita anak Tuhan apa anak iblis? Anak Tuhan kan? Makanya kita tidak boleh serakah. Misalnya, kalau kita punya makanan lebih nih. Terus kita punya teman satu, dia enggak punya makanan. Terus ngapain? Harus dibagi kepada temannya tidak punya makanan itu, karena kita punya lebih, kita harus berbagi. Nah, terus kenapa lagi kita harus berbagi dan peduli? Karena ada timbal balik. Kalau kita bisa memberi, kalau kita bisa berbagi, percaya atau tidak, suatu saat hal yang sama akan kembali ke kita. Walaupun bukan dari orang yang sama. Kalau suatu saat kita bisa memberi, kita bisa berbagi, percayalah pertolongan Tuhan, pertolongan di masa depan ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kekurangan, pertolongan Tuhan akan datang. Walaupun mungkin bukan dari orang yang kita tolong, tetapi di sini poin pentingnya kakak mau sampaikan. Kita kalau berbagi, kita kalau menolong orang lain, jangan mengharapkan balasan. Kita harus menolong dengan ikhlas. Menolong dengan tulus. Karena Tuhan sudah menolong kita dengan tulus. Tuhan sudah
Tuhan sudah mengasihi kita tanpa pamrih. Jadi kita juga harus bisa memberi, kita juga harus bisa mengasihi tanpa pamrih. Terus kenapa kita harus berbagi lagi? Berbagi nggak bikin kita rugi kok. Berbagi nggak bikin kita rugi adik-adik. Kenapa nggak bikin kita rugi? Karena semakin kita berbagi, semakin banyak kita berbagi, maka kita akan mendapat berkat-berkat yang kita sebelumnya mungkin nggak akan pernah pikirkan sebelumnya. Kita nggak akan miskin kok kalau cuma kita berbagi sedikit apa yang kita punya kepada orang-orang yang membutuhkan. Enggak. Ya, jadi jangan takut untuk berbagi. Terus kenapa kita harus berbagi? Pernah dengar nggak? Karena istilah manusia adalah makhluk sosial. Wah, pernah dengar Kak, tapi lupa-lupa ingat apa itu artinya. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tahu nggak, kita dari lahir sampai mungkin kita nanti dipanggil Tuhan, kita membutuhkan orang-orang, bantuan orang-orang. Dari kita lahir siapa yang melahirkan? Ibu, mama. Dibantu oleh dokter, dibantu oleh bidan. Terus orang tua membesarkan, kita nggak mungkin besar sendiri. Baru sudah sekolah, siapa yang ngajarin? Guru-guru. Guru-guru, kita nggak mungkin pintar sendiri kalau nggak diajarin. Baru sudah besar, sudah bekerja. Sudah bekerja, sudah punya rumah sendiri, berkeluarga. Berkeluarga itu nggak sendiri, ada suami, istri, dan anak-anak. Nah, terus meninggal sudah tua, kita kan nggak dikubur sendiri, kita kan nggak menguburkan diri sendiri kan, kita dikuburkan. Nah itu buktinya dari awal kehidupan kita sampai akhir kita pasti butuh orang lain. Jadi nggak ada alasan kita untuk nggak berbagi, nggak ada alasan kita untuk menjadi serakah, nggak ada alasan kita untuk tidak peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah itulah makanya sedari dini kita harus belajar untuk berbagi dan peduli terhadap sesama kita. Terus apa yang mau disampaikan Kak lewat nats sini? Yang pertama, Yesus peduli kepada semua orang, kan? Karena kenapa Yesus bisa memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti, dengan modal 5 roti dan 2 ikan saja? Kenapa dia mau repot-repot melakukan mukjizat? Karena dia peduli kepada orang-orang, karena dia penuh kasih, karena dia ingin berbagi. Maka sifat itulah yang ingin berbagi dan peduli terhadap sesama, itu yang harus kita tiru dari Tuhan Yesus. Terus yang kedua, kita bisa menyebutkan bagaimana cara berbagi. Bagaimana cara berbagi? Nah itu tadi contoh di awal kakak sudah kasih tahu. Kalau ada pengemis lewat, kita bisa kasih uang atau makanan. Atau ini lagi masa pandemi kan selalu kakak ingatkan di akhir ibadah pakai masker dan jaga jarak. Nah itu juga salah satu cara untuk peduli terhadap sesama kita. Agar apa? Agar virus corona tidak cepat menyebar. Nah, itu salah satu cara peduli untuk di masa kini. Terus mempraktikkan cara berbagi dan cara peduli. Nah, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mempraktikkan berbagi kepada cara kita berbagi kepada sesama. Seperti memberi makan pengemis tadi, atau misalnya ikut acara bantuan sosial, menyumbang di bansos. Terus misalnya ini ya yang bisa kita lakukan di rumah. Kalau mamanya repot di rumah dibantuin. Kalau mamanya repot masak, kita apa? Bantu masak misalnya, atau kita bersih-bersih rumah, atau bisa bantu jaga adik, atau kita bisa bantu menyiram tanaman di rumah kalau ada tanaman di rumah. Itu juga salah satu peduli kepada makhluk ciptaan
ciptaan Tuhan juga, atau bisa membantu papa mencuci motor atau mobil di rumah. Nah, itu cuma salah satu cara dari sekian banyak cara untuk kita berbagi dan peduli. Nah, kita kan anak-anak terbatas ya. Kak, tapi Kak bagaimana aku bisa berbagi? Aku kan belum punya duit sendiri, belum kerja, masih kecil. Oh, nggak apa-apa. Anak-anak bisa dipakai Tuhan untuk perpanjangan tangannya menjadi saluran berkat. Misalnya, kita bisa atau gini, ada nggak yang masih ingat gambar kreativitas yang kakak suruh warnai minggu lalu? Nah, itu gambar apa? Masih ingat kan? Anak-anak membantu nenek-nenek yang menyeberang di jalan. Nah, itu bisa kita lakukan. Nggak perlu kita dengan alasan belum kerja Kak, belum punya duit sendiri. Nah, itu salah satu cara untuk peduli dan berbagi. Kalau punya makanan, dibagi kepada yang tidak punya. Nah, itu salah satu cara peduli dan berbagi. Nah, kita anak-anak Tuhan bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita, terlepas dari keterbatasan kita. Nah, itu aja yang kakak mau sampaikan untuk firman Tuhan hari ini. Semoga kita anak-anak Tuhan bisa menjadi anak-anak yang peduli, bisa berbagi, dan kita percaya diri untuk bisa berbagi dan peduli terhadap sesama kita walaupun kita masih kecil dan keterbatasan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini Kau masih memberkati kami. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu tadi. Kiranya Tuhan jadikanlah kami anak yang peduli. Jadikanlah kami mampu untuk berbagi di tengah keterbatasan kami. Ya, sebagai anak-anak-Mu. Ya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang peka, anak-anak yang berharga di mata-Mu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami layak di hadapan-Mu dan menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Adik-adik, tema kita hari ini kan hidup berbagi. Nah, ini lagu kita yang ketiga dari buku ND Sekolah Minggu nomor 330, Memberi. Kita nyanyikan ya adik-adik. Adik-adik, kita menyanyi lagi lagu yang keempat dari Kidung Jemaat nomor 433, Aku Suka Berbagi. Kita bernyanyi bersama-sama. Aku suka membagi pada orang tak punya agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Dan kepada
saatnya kita masuk di kreativitas kita untuk minggu ini. Untuk kreativitas kita minggu ini, adik-adik menggambar 5 roti dan 2 ikan. Boleh seperti ini. Adik-adik nanti gambar dulu, baru dipotong-potong, diguntingin maksud kakak, lalu ditempelin. Boleh dalam keranjang atau boleh dalam wadah apapun. Boleh juga adik-adik menggambar yang seperti ini. Dan jangan lupa diwarnain. Adik-adik boleh membuat kreasi yang adik-adik bisa. Yang penting gambarnya 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik juga jangan patah semangat untuk mengerjakannya ya. Kakak tunggu kreativitasnya paling lama hari Rabu jam 9 malam. Semangat mengerjakan adik-adik. Adik-adik masih semangat? Kita masuk di lagu yang kelima, lagunya yang berjudul Yesusku Hebat. Kita semua bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan gembira. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini.
Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa dulu. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Semuanya sikap berdoa, duduk tenang, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah, adik-adik di rumah ibadah kita sudah selesai. Sekali lagi kakak mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita di tengah keterbatasan kita yang belum memiliki sumber daya, kita juga bisa berbagi sesuai dengan kemampuan kita. Maka dari itu kita harus berbagi dan harus peduli kepada keadaan sekitar kita, apalagi orang-orang yang membutuhkan. Karena pandemi masih belum berakhir, untuk itu kakak tidak bosan-bosankan mengingatkan adik-adik di rumah supaya selalu menjaga kesehatan, rajin makan makanan yang bergizi, serta rajin cuci tangan, dan kalau boleh menghindari keluar rumah kalau tidak penting. Nah, kalau adik-adik keluar rumah, adik-adik harus pakai masker. Dan sampai jumpa.